Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework COVID. Perkenalkan, nama saya Feni Anggrani. NIM saya 80401800021. Kelas 11 MS5 dengan guru pembimbing Ibu Liz Aryani, Eskom MSI. Pengertian COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja tata kelola IT atau IT Governance Framework dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan atau control requirement atau masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis atau business risk. COVID mempermudah perkembangan peraturan yang jelas, clear policy development, dan praktik baik atau good practice untuk mengendalikan IT dalam organisasi. COVID menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan IT, memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka COVID. Selanjutnya, sejarah perkembangan COVID. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada bidang audit. COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Dan terakhir dirilis adalah COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. Nah, COVID terdiri atas 4 domain, yaitu planning dan organizing. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Nah, langkah-langkahnya tuh menetapkan rencana strategi TI, menetapkan hubungan dan organisasi TI, mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, menaksir resiko. Nah, yang kedua, acquisition dan implementation. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Nah, langkah-langkahnya tuh mengidentifikasi solusi terotomatisasi, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi, mengembangkan dan memelihara prosedur, memasang dan mengakui sistem, mengolah perubahan. Nah, yang ketiga, delivery dan support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Langkah-langkahnya, menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola pelayanan kepada pihak lain, memastikan pelayanan yang kontinu, memastikan keamanan sistem, mengelola konfigurasi atau susunan, mengelola data, mengelola fasilitas. Nah, yang keempat, monitoring dan evaluation. Sebuah proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Langkah-langkahnya tuh memonitor proses, menaksir kecakupan, pengendalian internal. Nah, mendapatkan kepastian yang independen. Selanjutnya, manfaat COVID. Manfaat dalam penerapan COVID ini antara lain: 1. Mengolah informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. 2. Mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif. 3. Mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. 4. Mengelola resiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima. Yang kelima,
mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi TI. Yang keenam, mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Nah, ini selanjutnya versi COVID. Nah, versi COVID ini tadi aku udah jelasin pada awal tadi tentang sejarah perkembangan COVID. Nah, ini gambarnya. Ini penjelasannya kayak COVID versi 1 tuh pada tahun 1996 yang menekankan pada audit. Yang kedua, COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. Yang ketiga, COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi pada manajemen. Pada tahun 2003, sebuah versi online menjadi tersedia. Nah, yang keempat, COVID versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah pada tata kelola TI. Nah, yang kelima, COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Selanjutnya, COVID 4.0. COVID 4.0 ini memberikan fokus bisnis yang cukup kuat untuk mengatasi tanggung jawab para direktur dan pegawai. COVID 4.0 ini menandai pembaruan pertama dari isi COVID sejak dirilis edisi COVID ketiga di tahun 2000. Nah, edisi pertama itu diterbitkan pada tahun 1945. Studi kasus pelaksanaan COVID di organisasi internasional utama misalnya Sun Microsystem dan DPR Amerika juga terdapat di COVID Case Studies. Nah, COVID 4.0 ini tidak kelihatan seperti sebuah buku akademik. Ada materi yang cukup berguna pada setiap halaman, ujar Christopher Fogg, Aca. COVID 4.0 ini mampu memberikan sebuah dokumen yang sangat bermanfaat. Nah, seperti COVID 4 ini juga mencakup bimbingan para direktur dan semua level manajemen dan terdiri dari 4 seksi. 1. Gambaran luas mengenai eksekutif. 2. Kerangka kerja. 3. Isi utama atau tujuan pengendalian, petunjuk manajemen, dan modal kedewasaan. Yang keempat, appendix atau pemetaan, ajuan silang, dan daftar kata-kata. Selanjutnya, COVID 4.1. Kerangka kerja pengendalian COVID terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Mengaitkannya dengan tujuan organisasi, mengorganisasikan aktivitas TI ke dalam model proses. 3. Mengidentifikasi sumber daya utama TI untuk melakukan pencepatan. Keempat, mengidentifikasi tujuan pengendalian manajemen untuk dipertimbangkan. Nah, ini seperti gambar yang di bawah ini sasaran bisnis. Selanjutnya, COVID 4.1 metabulasikan 4 lingkup pekerjaan atau domain, proses, kriteria informasi, dan sumber daya teknologi informasi menjadi 318 sasaran pengendalian atau kontrol objektif dengan aplikasi pada tingkatan seperti apa, primer atau sekunder, serta dapat diterapkan pada sumber daya teknologi informasi yang mana. Terus, 1. Lingkup pekerjaan atau domain yang meliputi 4 hal sebagai berikut. Merencanakan dan mengorganisasikan, memperoleh dan mengimplementasikan, melaksanakan dan mendukung, memonitoring dan mengevaluasi. Kedua, proses yang berjumlah 34 terdiri dari PO1 sampai PO10 atau indikator plan dan organize. AI1 sampai AI7, indikator accurate dan implement, DS1 dan DS13, indikator direct dan support, serta ME1 sampai ME4, indikator monitor dan evaluate. Nah, yang ketiga, kriteria informasi yang meliputi 7 hal berikut ini. COVID menetapkan standar penilaian terhadap sumber daya teknologi informasi dengan kriteria sebagai berikut. 1. Efektivitas untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan benar, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Yang kedua, efisiensi memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga,
Kerahasiaan memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting dari yang tidak memiliki otorisasi. Yang keempat, integritas berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi sebagai kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai bisnis. Yang kelima, ketersediaan berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan dalam proses bisnis sekarang dan yang akan datang. Yang keenam, kepatuhan atau sesuai menurut hukum, peraturan, dan rencana perjanjian untuk proses bisnis. Yang ketujuh, keakuratan informasi berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk manajemen, mengoperasikan entitas, dan mengatur pelatihan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya, yang keempat adalah sumber daya teknologi informasi meliputi sistem aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Terus ini selanjutnya COVID versi 5 ada beberapa perubahan penting yang dibawa oleh COVID rilis teranyar ini dibanding versi pendahulunya. 1. Yang pertama, prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi atau Governance of Enterprise IT atau GEIT COVID-5 sebagaimana jumlah FOS 1 IT dan RISK IT ini lebih berorientasi pada prinsip dibandingkan pada proses. Katanya, berdasarkan feedback yang masuk menyatakan bahwa ternyata penggunaan prinsip itu lebih mudah dipahami dan ditetapkan dalam konteks enterprise secara lebih efektif. Nah, yang kedua, COVID-5 memberikan penekanan lebih kepada enable. Walaupun sebenarnya COVID 4.1 juga menyebutkan adanya enable, hanya saja COVID 4.1 tidak menyebutkan dengan enable. Sementara COVID 5 menyebutkan secara spesifik ada 7 enable dalam implementasinya. Berikut ini adalah ke-7 enable COVID 5 dan perbandingan untuk hal yang sama di COVID 4.1. Yang pertama tuh prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka kerja. Kalau di COVID 4.1, poin-poin ini tersebar dalam beberapa proses COVID 4.1. Nah, selanjutnya proses-proses. Proses adalah sentral dari COVID 4.1. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam COVID 4.1, struktur organisasi tercermin dalam RACI chart yang mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab para pihak yang dalam setiap proses. Selanjutnya, kultur, etika, dan perilaku. Poin ini terselip di beberapa proses COVID 4.1. Selanjutnya, informasi. Dalam COVID 4.1, informasi merupakan salah satu sumber daya TI atau IT resource. Selanjutnya, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Dalam COVID 4.1, infrastruktur dan aplikasi disatukan dengan layanan merupakan sumber daya TI juga. Selanjutnya, orang, keterampilan, atau skill dan kompetensi. Dalam COVID 4.1 hanya disebutkan orang sebagai salah satu sumber daya, walau sebenarnya mencakup juga keterampilan dan kompetensinya. Selanjutnya yang ketiga, COVID-5 mengidentifikasi mode referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Selain mengkonsolidasi COVID 4.1, FA1 IT dan RISK IT dalam sebuah framework. COVID 5 juga dimutakhirkan untuk menyelaraskan dengan best practice yang ada seperti misalnya ITIL versi 3 2011 dan TOGAF. Yang keempat, dalam COVID-5 terdiri proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1 serta
beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya di COVID 4.1. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID 5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COVID 4.1, RISC IT, dan Full IT, sehingga proses-proses pada COVID 5 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan COVID. Kelebihan COVID itu 1. Efektif dan efisien. 2. Berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis. Dan sebaik mungkin, informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. 3. Rahasia. 4. Proteksi terhadap informasi yang sensitif akan akses yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, integritas. Yang keenam, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang ketujuh, ketersediaan. Yang kedelapan, berhubungan dengan terjadinya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang kesembilan, kepatuhan nyata. Yang kesepuluh, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Nah, kekurangan COVID itu 1. COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL, The Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, kerumitan penerapan. Apakah semua kontrol objektif dan detail lead kontrol objektif harus diadopsi ataukah hanya sebagian saja? Bagaimana memilihnya? Nah, yang ketiga itu COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Yang keempat, COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL misalnya. Nah, ini daftar pustaka yang saya cari tentang COVID. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Selamat pagi. Terima kasih.